Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, di awal tahun, kendati bulan Januari ini belum tuntas terlewati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menangkap 2 kepala daerah, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan yang terbaru, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Ini menjadi bukti bahwa stok kepala daerah yang terjerat kasus rasuah atau kasus korupsi tidak habis. Inilah editorial Media Indonesia pemirsa edisi Jumat 14 Januari 2022 dengan tema menghabisi stok kepala daerah korup bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar juga bisa ikut berpartisipasi dengan menelepon nomor interaksi di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih pakai masker ya? Masih. Masih ada COVID? Dan harus. Ya katanya bulan Februari nanti Omikron itu sampai tingkat puncaknya. Puncaknya setelah itu ya. baru bisa turun. Ini kelihatannya COVID dan korupsi itu berkejar. perkiraannya. Ya, COVID dan korupsi berkejar-kejaran kelihatannya di Indonesia, Bang. Kita akan lihat dulu pemirsa dan Bang Don beberapa berita sebelum kita membahas editorial. Yang pertama, ini terkait dengan vaksin booster ya, Bang Don ya. Yeah. Persediaan vaksin penguat adalah booster, mencukupi. Nah ini karena ada beberapa orang yang mempertanyakan kalau nanti booster itu sudah ada, apakah nanti vaksin pertama, kedua itu terpakai untuk itu atau seperti apa? Bagaimana Bang Don? Ya ini berita yang memperlihatkan kita data bahwa ada 130 juta stok untuk booster. Artinya ini lebih dari cukup. Pemerintah punya target itu pada bulan Januari ini akan ada 21 juta yang bisa di booster atau masyarakat yang bisa di booster. Sementara stoknya cukup besar gitu. Dan pemerintah juga punya target vaksin primer itu selesai pada bulan Maret 2022. Kalau lihat ini semua mestinya, kalau lihat semua skenario itu mestinya bisa gitu dalam pengertian stok cukup. Kemudian kita lihat dari berbagai berita animo masyarakat juga cukup tinggi atau tinggi gitu untuk menyambut booster ini. Orang sudah melihat fakta bahwa vaksin ternyata bisa menolong banyak orang, bisa menolong diri kita, lalu kemudian ini adalah jalan terbaik untuk kita bisa selamat dari serangan COVID. Oke, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, masker, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Ini nanti yang menjadi senapas dengan editorial, operasi tangkap tangan Bang Don. Ya. KPK mencokok Bupati Penajam Pasir Utara dengan uang 1 miliar rupiah di mall, di pusat perbelanjaan. Tadinya saya pikir ada mall di Penajam Pasir Utara, tapi ternyata mallnya ini di Jakarta. Dan kelihatannya belum ada mall ya. Saya sudah pernah ke sana soalnya. Oh, mungkin karena itu kemudian ke Jakarta dan kemudian serah terima. Ini apa ini Bang? Apakah memang mereka ini tidak membaca berita bahwa sebelumnya sudah ada yang tertangkap atau bagaimana Bang Don? Ya pasti tahu informasi itu, tapi saya kira ini menggambarkan karena awal tahun ini KPK sudah menangkap 2 kepala daerah. Yang kedua, kita bisa menangkap kesan bahwa KPK sedang bekerja. KPK melakukan surveillance. Dan kalau lihat data dan kecenderungannya, kalau awal tahun saja sudah 2, kita berharap akan lebih banyak lagi gitu. Ini soal uji petik aja sebetulnya, Leo. Jangan berharap ya Bang ya, memperkirakan. Memperkirakan. Jadi ini soal uji petik aja, sebetulnya bisa dipungut dimanapun gitu. Cuman kan KPK mungkin butuh tangkap tangan, makanya mungkin persoalannya menjadi agak berbeda gitu. Tapi kalau lihat kasus ini, ya dan nanti kita bisa lihat bagaimana sejarahnya, begitu banyak, sudah ada 1.300 lebih orang sudah ditangkap oleh KPK, lalu karena kasus korupsi, lalu kemudian 200 diantaranya adalah hampir 200 adalah kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Kita bisa lihat kecenderungan seperti ini, ya jangan-jangan diacak saja gitu pasti bisa dapat gitu. Kita tinggalkan itu dulu. Dan yang menjadi menarik karena ini ada di ibu kota baru. Memang Kalimantan itu makin seksi. Presiden Jokowi membuat
Kalimantan lebih seksi dengan ibu kota baru, dengan kawasan industri hijau dan seterusnya. Iya, kita akan bahas itu lebih lanjut di editorial ya Bang Don. Kita masih ada satu berita lagi pemirsa sebelum kita masuk ke editorial. Kali ini dari halaman 4 terkait dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Di dalam berita ini dikatakan rawan tersendat di komisi. Komisi apa maksudnya dan tersendatnya kenapa Bang Don? Iya, Komnas Perempuan itu minta supaya ini tidak dibahas lagi di komisi. Kalau bisa itu dibikin pansos supaya bisa lebih cepat gitu. Karena memang 2 minggu lalu kan kita bicara soal predator yang beredar di mana-mana. Kalau korbannya ada 10.000, predatornya ada 10.000. Korban perlu dilindungi sementara predatornya harus dihukum. Karena kalau tidak ada hukuman yang jelas, itu kan bisa berbahaya untuk kenyamanan hidup perempuan. Dan ingat yang di Bandung itu sudah diancam dengan hukuman mati. Betul. Dan kebiri. Jadi kalau kita lihat ini aspirasi yang berkembang dan diharapkan undang-undang RUU ini cepat dijadikan undang-undang. Tentu ada problem. Katanya PKS belum setuju, tapi menurut saya kalau misalnya ada satu partai yang tidak setuju kan pada akhirnya kan tidak haram juga kalau voting kan. Iya, musyawarah tidak harus selalu bulat. Ini soal emergensi di luar sana. Kita harapkan kemudian wakil-wakil rakyat benar-benar mendengarkan aspirasi kita ya Bang ya. Betul. Karena dari awal juga kita yang memilih mereka di situ. Betul. Kita ke editorial. Editorial diberi judul menghabisi stok kepala daerah korup. Ini menarik sekali Bang karena diberikan judul menghabisi. Padahal saya terus terang sudah mulai berpikir itu hal yang mustahil. Bagaimana Bang Don? Ya memang judulnya sangat menarik. Menghabisi stok kepala daerah yang korup. Artinya itu banyak. Pemahaman kita itu banyak. Dan seperti kata saya tadi ini sebetulnya tinggal uji petik aja gitu. Ini meletihkan, kita kehilangan atau kehabisan kata-kata untuk mengatakannya. Tetapi faktanya tetap tinggi korupsinya. Itu angka-angka, coba bayangkan tadi itu kita bicara soal angka ya. Legislatif itu ada 309, DPR dan DPRD. Kepala lembaga dan kementerian itu 33. Nah kita sampai ke wali kota, bupati dan wakilnya 141. Dan itu kalau jumlah segitu banyak, rasanya kok agak susah ada yang menjadi pengecualian. Tentu ada gitu, tapi kalau lihat profil, kemudian lihat gaji atau fasilitas dan seterusnya lebih dari cukup, terutama fasilitas ya lebih dari cukup untuk tidak korup lah. Leo, kalau lihat begini, editorial mengingatkan, ini stok nih, stok koruptor itu ada di mana-mana, dan ya harus dihabisi. Menghabisinya seperti apa? Karena saya terus terang sering sekali di meja ini Bang Don mengusulkan hukuman mati, tapi kelihatannya Bang Don dan teman-teman ada orang berbicara tentang hukuman mati, ada yang bicara tentang pemiskinan. Lebih memilih pemiskinan dan perampasan. Tetapi pertanyaannya adalah dua-duanya itu kan terus-terusan hanya berhenti di soal ide Bang, tidak ada eksekusi di meja ini. Tapi kita akan bahas itu dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 14 Januari 2022 menghabisi stok kepala daerah korup. Menghabisi stok kepala daerah korup. Perang melawan korupsi masih jauh dari selesai. Terbukti, stok kepala daerah yang terjerat kasus rasuah tiada habisnya. Di awal tahun ini saja, kendati Januari belum tuntas terlewati, KPK sudah menangkap 2 kepala daerah, yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan yang terbaru, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Fenomena itu menunjukkan seakan-akan para kepala daerah dalam melaksanakan tugas memang biasa melakukan penyelewengan. Mereka tinggal menunggu giliran terpergok oleh penegak hukum saat menerima suap ataupun gratifikasi. Korupsi kepala daerah umumnya terkait jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan penerimaan daerah. Itu saja.
Untuk kasus jual beli jabatan, sepanjang 2016 sampai 2021, KPK sudah menjerat 7 kepala daerah yakni Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai, dan Probolinggo. Jumlahnya 8 bila ditambah wali kota Bekasi yang ditangkap di awal Januari 2022. Maka tidak mengherankan bila terungkap nantinya bahwa Bupati Penajam Pasir Utara yang baru saja tertangkap KPK juga terjerat kasus yang sama. Korupsi kepala daerah tidak akan pernah surut karena ada 3 masalah yang meliputi dari hulu hingga hilir. Di hilir, penindakan korupsi rupanya belum menimbulkan efek jera. Di hulu, ada sistem perekrutan kepala daerah yang memaksa para calon bupati, wali kota, dan wakilnya menanggung beban biaya politik yang tinggi. Mahar merupakan hal yang biasa dikenakan partai politik dengan label pengganti biaya kampanye yang mengerahkan mesin parpol. Biaya yang mahal mendesak para calon terpilih mencari-cari cara mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan. Belum lagi tuntutan balas budi, khususnya kepada penyandang dana kampanye mereka. Tentu saja kemendesakan itu juga karena calon tersebut memiliki integritas yang rendah. Sayangnya, kualitas buruk ini sulit diketahui di awal pengusungan ataupun sebelum pemungutan suara di pilkada. Calon kepala daerah bisa saja tampak berintegritas karena sebelum menempati jabatan publik tidak pernah terpapar peluang korupsi. Masalah ketiga, sistem tata kelola pemerintahan masih memberikan celah yang besar untuk melakukan rasuah. Ketiga masalah tersebut sesungguhnya sudah ada usulan solusinya. Di hilir, pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana, tetapi selalu ditolak DPR. Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset dianggap akan lebih menjerahkan, bahkan bila dibandingkan dengan hukuman mati sekalipun. Apakah betul pemiskinan koruptor akan efektif? Belum tentu. Akan tetapi, kita juga tidak akan pernah mengetahui efektivitasnya jika hukuman itu tidak pernah diterapkan. Di hulu, mahar apapun dalihnya atau sebutannya harus dilarang. Toh, parpol juga sudah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Yang perlu diluruskan pula, pemilihan langsung kepala daerah bukan penyebab mahalnya biaya politik. Pola kampanye yang menyedot modal besar merupakan salah satu biang keladinya. Alih-alih mengembalikan hak memilih kepala daerah dari rakyat ke wakil rakyat, lebih baik ubah sistem kampanye. Ekstrimnya, larang kampanye di luar saluran yang difasilitasi dan dibiayai pemerintah. Sumbangan kampanye bila ada, dihimpun oleh penyelenggara pemilu tanpa terarah pada calon tertentu. Tiap paslon mendapatkan fasilitas kampanye yang setara, sehingga tidak menimbulkan utang budi. Semua solusi pemberantasan korupsi kepala daerah memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen agar benar-benar diterapkan. Bila masih berjalan seperti biasa, jangan harap pemerintahan daerah akan bebas dari cengkraman budaya korupsi. Pemirsa, Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Don, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo menghabisi stok kepala daerah korup ini Pak? Bagaimana Pak? Wah, ini belum bisa habis ini Bung Leo. Karena mereka sedang membuat pelangi, merah, kuning, sekarang baru biru. Jadi belum tuntas ini pelanginya. Oke. Stok belum habis juga karena masih ada yang belum bayar mahar lunas, ada juga yang belum bayar beli tanah, beli rumah, beli mobil mewah. Saya kira berikutnya harus ada sanksi buat partai yang mengusung calon kepala daerah koruptor. Jangan enak-enak saja mereka menerima mahar, tapi begitu yang diusung koruptor mereka diam aja. Saya mengusulkan ini, permudah syarat untuk calon independen agar tidak lewat partai yang bermahar kalau ada orang yang berintegritas. Kemudian bila DPR tidak setuju membuat undang-undang perampasan aset, itu bisa dimaklumi. Kita harus maklum itu, karena itu menjadi
senjata makan tuan buat mereka. Jadi nggak setuju. Hukum koruptor dengan dipermalukan saya kira perlu dipertimbangkan. Dibuat akuarium koruptor hidup menjadi tontonan pelajar agar mereka tidak menjadi koruptor di kemudian hari. Demikian. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don, selamat tahun baru dulu. Pak Vence. Selamat tahun baru. Ya, silakan Pak Vence. Bagaimana Pak? Jadi begini, barangkali Bung Leo, saya pernah tahun-tahun kemarin saya pernah berikan statement bahwa corruption is dishonesty and illegal behavior by the people of the authority or the power. Artinya bahwa korupsi itu terjadi ketika seseorang ini didaulat menjadi pemimpin, menjadi kepala, dan karena dia merasa bahwa dia memiliki kekuasaan, authority, maka apa yang dia lakukan itu sudah pasti merasa benar, walaupun itu salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kata Pak Ondo, bahwa sebetulnya sistem pemilihan kepala daerah kita yang selama ini salah. Karena apa? Selamanya melalui partai. Saya tertarik dengan Nasdem yang tidak mengenal dengan kata mahar. Tetapi lepas dari itu, hampir rata-rata semua mahar yang terjadi. Sehingga apa? Waktu dia kampanye, dia menggunakan kalkulator politik. Bahwa dia memiliki suara dengan kekuatan ekonomi. Ketika dia sudah terpilih, maka dia ganti kalkulatornya menjadi kalkulator ekonomi. Dia hitung-hitung berapa banyak yang sudah keluar. Nah, tahun pertama dia kumpulkan untuk kembalikan dia punya modal. Dan selanjutnya, barangkali kurang tahun terakhir baru bisa bangun. Nah, ini yang sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana kita menghadirkan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas. Jangan lagi kita pilih mereka-mereka yang dari partai yang sudah terkooptasi dengan memperkaya diri. Itu saja barangkali Pak Don dan Bung Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Itu tadi konkret usulan dari pemirsa. Betul. Bang Don. Bagaimana Bang? Dan yang menarik itu kata Pak Vence soal authority of power. Kita kan selalu bicara bahwa otonomi itu bagus. Betul bagus. Tetapi otoritas kewenangan itu kemudian membagi-bagi itu menjadi lebih banyak orang. Dalam konteks itu kemudian korupsi itu juga seolah-olah terdistribusikan. Jadi kewenangan itu kan dibagi-bagi, lalu kemudian kewenangan ini digunakan untuk membuat deadlock. Deadlock itu harus bisa diselesaikan dengan uang. Itu penjelasan kenapa DPRD sama bupati bisa tertangkap begitu banyak. Gitu. Dan memang data dari KPK itu memperlihatkan ada dari 1.300 tadi itu ada 401 kasus itu di pemerintah pusat. Jadi 401. Kalau ada 1.300 lebih berarti ada 900 lebih itu ada di daerah. Melibatkan DPRD, melibatkan bupati atau wali kota atau gubernur. Itu gambaran bagaimana distribusi kewenangan itu kemudian disalahgunakan. Tidak salah distribusi kewenangan, tetapi itu tidak jatuh di tangan orang-orang baik. Ketika jatuh pada tangan-tangan koruptor atau calon koruptor, ya udah jadilah korupsi berada di atau berkembang di mana-mana gitu. Betul. Dari hulunya itu kan politik tanpa mahar. Dan saya kira kalau masih jalan seperti itu ya kita tidak akan melihat akan ada perkembangan atau kemajuan untuk mengurangi tingkat korupsi yang merajalela di mana-mana. Dan yang jadi soal adalah mungkin rakyat tidak pernah merasa bahwa itu langsung membuat mereka susah gitu ya. Tetapi ini kan ada oknum-oknum yang membeli atau mengijon kesejahteraan rakyat itu duluan. Jadi dia membeli duluan lewat politik uang, lalu kemudian mengambil uangnya. Ketika dia menjabat, ya udah rakyat juga tidak dapat apa-apa sebetulnya. Gitu. Kalau bicara hilirnya Bang, kan kita sudah bilang ya bahwa undang-undang perampasan aset itu harus segera diterapkan atau dijadikan. Lalu juga masih ada ancaman hukuman mati sebetulnya, itu masih di hukum positif kita masih berlaku. Kenapa tidak pernah ya kita melihat ada salah satu atau salah dua dari hukuman itu Bang? Ya kan hukuman itu orang selalu berpikir tentang efek jera. Tapi kita tidak melihat efek jeranya kentara atau nyata gitu. Tetapi orang belum mencoba misalnya pertama hukuman mati kepada para koruptor. Kedua pemiskinan dan perampasan harta. Kalau perampasan harta mestinya itu bisa lebih cepat. Saya dengar pemerintah berusaha untuk membuat inisiatif atau mengajukan undang-undang tentang perampasan harta. Walaupun itu ada persoalan di DPR itu akan susah. Tetapi inilah keletihan bangsa ini terhadap korupsi itu sudah panjang dan saya kira akan ada batas kesabaran. Pemerintahan ini
selalu punya beban, atau pemerintahan di mana saja, termasuk sejak selama reformasi ini, beban atau liabilitiesnya itu adalah liabilities soal korupsi ini. Dan itu belum pernah selesai. Tapi selayaknya lah untuk mencoba jenis hukuman yang baru soal perampasan harta dan membuat peradilan itu lebih sederhana untuk korupsi. Begitu ketahuan dia tidak bisa buktikan, ambil hartanya, dimiskinkan. Begitu ketahuan tidak ketahuan bahwa harta yang dia punya itu tidak tidak diperoleh dengan cara yang benar atau halal gitu, dia langsung dirampas saja gitu. Ya tentu proses itu harus disetujui gitu. Proses tetap proses normal tapi harus lebih cepat gitu. Itu mengandalkan terobosan-terobosan hukum dari hakim atau kemudian memang harus benar-benar undang-undang ini dijadikan, Bang? Ya kalau lihat kecenderungannya, ya undang-undangnya harus ada karena hakim juga belum tentu ya. Kadang-kadang kan kita ini membersihkan lantai pakai sapu kotor. Jadi kita juga lihat justru banyak koruptor sekarang dihukum dengan lebih ringan di ruang pengadilan. Hal-hal yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan di hati kita atau di hati masyarakat gitu. Intinya adalah ya sebetulnya ada gagasan kita ya bagaimana sih pemerintahan-pemerintahan yang baik. Apakah kita di Jepang atau beberapa negara lain yang memperlihatkan pemerintahan yang bersih kemudian rakyatnya sejahtera. Kita kan tahu ada gambaran ideal seperti itu. Dan rasa-rasanya kita harus menuju ke sana dan jangan membuat publik kecewa dengan situasi seperti ini. Ada teman yang mengatakan begini, Bang Don, kelihatannya melihat bergantiannya kepala daerah atau oknum-oknum tokoh yang lain korupsi, kelihatannya memang bangsa Indonesia menyukai korupsi. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, disebut-sebut ada 3 kejahatan luar biasa di Indonesia, Bang. Terorisme, narkoba, dan kemudian korupsi. Tapi pertanyaannya adalah, saya ketika mendengar ada Bupati Penajam Pasar Utara ditangkap KPK, operasi tangkap tangan, itu sudah tidak jadi luar biasa lagi, Bang. Sudah jadi biasa. Betul. Dan kemudian saya hanya berpikir, oh setelah ini nanti siapa lagi ya? Nah ini apakah kemudian mengatakan bahwa ternyata saya dan juga mungkin Bang Don atau kita semua memang sudah menyukai korupsi itu dan perilaku koruptif itu sudah menjadi sesuatu biasa budaya bangsa Indonesia, Bang? Itu pertanyaan yang menarik, Leo. Tapi mungkin kata menyukai itu harus kita bilang bahwa bukan soal menyukai atau tidak gitu. Tetapi bahwa itu sudah menjadi praktek yang lazim gitu. Yang kemudian membuat kita sebagai jurnalis merasa ini bukan berita lagi gitu. Tetapi kan kita harus selalu mengatakannya dan harus selalu melaporkannya dan harus selalu mengontrol untuk melihat ini. Kenapa? Karena ini persoalan laten yang kemudian kalau tidak diingatkan terus-menerus itu jadi berkembang. Dulu ada cerita, tadi Leo menggunakan kata menyukai. Dulu ada seorang ahli kira-kira tahun 90-an begitu, saya masih jadi di lapangan. Itu dibilang korupsi di Indonesia itu jadi korupsi. Jadi tidak bisa katanya birokrasi kita itu jalan atau Indonesia tidak bisa jalan tanpa korupsi. Oh gitu. Nah, lalu kemudian kan ini membuat kita malu, lalu kemudian pemerintah kan memperbaiki, lalu kemudian buatlah KPK. Tapi ternyata juga tetap jalan saja gitu. Tapi kembali lagi, dulu orang bilang korupsinya itu terbatas. Sekarang itu seolah-olah menyebar seperti UMKM tuh. Ada di mana-mana. Tapi itu kembali lagi seperti kata saya tadi. Kita mulai dengan demokrasi, dengan mendistribusikan kewenangan itu sampai ke tingkat daerah. Betul. Itu kan urusan demokrasi kita. Sayang sekali kewenangan itu kemudian disalahgunakan.
otoritas itu kemudian menimbulkan persekongkolan jahat, itu korupsi. Kalau kita lihat seperti itu kan mestinya kita tahu tidak bisa menyalahkan ini, tapi itu kemudian yang nggak enak itu sebenarnya jatuhnya kewenangan itu pada para penjahat, para koruptor ini, dan itu yang membuat kita lihat korupsi itu selalu melibatkan begitu banyak orang. Tidak mungkin bupati itu saja 11 orang, lalu kemudian Bekasi kemarin itu 9 orang, dan itu ya pada umumnya urusan legislatif dan urusan urusan eksekutif begitu. Iya, segitiga ya biasanya ya. Betul, ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada pengusaha. Bang, pertanyaannya begini Bang, di dalam editorial juga dikatakan bahwa ini harus dilawan dengan total football mungkin ya. Betul. Kalau di sepak bola, bahwa di hulu harus dilawan, di hilir juga harus dilawan. Tapi pertanyaannya Bang, kalau di hulu, apa kita masih bisa Bang percaya bahwa partai-partai politik, tadi sempat ada disebut beberapa partai yang kemudian memang meniatkan untuk tanpa mahar. Tapi kan fakta atau rahasia umumnya, semua orang yang mau maju termasuk kepala daerah itu harus punya gizi dalam tanda petik tertentu untuk kemudian bisa dicalonkan dan bisa didukung oleh partai politik. Nah itu bagaimana Bang? Kita itu ada dalam sebuah lingkaran setan. Kalau lihat itu kita harus mengurai dari mana dulu gitu. Tentu ideal adalah bagaimana membuat semua partai politik mengajukan calon yang tidak menggunakan mahar. Bagaimana partai politik yang tidak menggunakan uang sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Kan itu di hulunya. Lalu kemudian di tingkat penegak hukum, di tengah-tengahnya itu kita harus berharap para penegak hukum ini betul-betul konsisten, betul-betul bersih dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Lalu kemudian di hilirnya kita berurusan dengan kita sendiri, gitu, rakyat yang memilih, gitu. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul baik dan bagus untuk kita, bijak, pintar dan berpikir tentang kita semuanya. Karena rakyat juga punya andil untuk memilih pemimpin seperti ini. Dia memilih garbage in, garbage out. Jadi kalau kita memilih penjahat ya kita hasilnya pemimpin yang penjahat. Kalau kita milih para calon koruptor ya hasilnya juga adalah koruptor. Dan kemudian kita yang menerima akibatnya. Ini jadi dari hulu sampai ke hilir mestinya itu menjadi kesadaran bersama. Saya selalu percaya cepat atau lambat masyarakat itulah yang akan menentukan. Karena itu hak itu ada di situ gitu. Mungkin orang akan mengeluarkan uang tapi jangan memilih orang yang membeli haknya. Karena itu mendiskon kesejahteraan. Itu mengijon dan itu terlilit dalam ijon 5 tahun pemimpin kita dengan situasi yang buruk. Di depan kita itu sudah banyak pelajaran bagaimana kelompok masyarakat entah bupati, kabupaten, entah kota yang bisa memilih pemimpin yang baik. Sudah banyak showcase yang ada di tempat kita untuk memperlihatkan memilih pemimpin tanpa uang itu hasilnya bagus. Memilih pemimpin yang baik itu hasilnya bagus juga untuk masyarakat. Gitu. Dan itu sudah banyak sekali dan saya kira kita pilkada serentak tahun 2024 misalnya, mestinya kita sudah harus makin banyak kesadaran, makin tinggi kesadaran ini dan makin banyak masih pemimpin yang baik gitu loh. Mendorong supaya undang-undang perampasan aset itu Bang bisa segera dijadikan dan dipakai, mungkin tidak? Ya, kalau kita nguping ke mana-mana katanya DPR yang belum menyetujui gitu. Tapi Presiden Jokowi menginginkan undang-undang itu segera. Kita tahu konsen pemerintahan termasuk yang sedikit saya kenal dari Pak Jokowi adalah bahwa problem kita itu liabilities kita itu adalah liabilities penegakan hukum, termasuk soal korupsi ini. Harus dicoba berbagai cara untuk membuat itu keluar dari situasi ini. Dan salah satu cara itu tadi kan kita bicara hukuman mati, walaupun saya tidak setuju hukuman mati, tetapi kalau perampasan harta dengan cara yang lebih simpel, mungkin itu salah satu jalan. Karena kalau kita lihat koruptor itu masih senyum-senyum, kalau beberapa tahun di penjara, pulang itu masih tetap kaya. Rasanya kalau bisa diambil hartanya dengan bunga-bunganya sekaligus dihitung, habis gitu. Mungkin itu salah satu ya. Kita itu betul-betul hipotetik. Tetapi kan kita belum coba, Leo. Seperti kata Leo tadi, kalau kita coba mungkin hasilnya lebih bagus. Bang, ada tadi ide dari Pak Ondo kalau tidak salah yang mengatakan harus diseriusin calon kepala daerah dari jalur independen. Itu kan sebenarnya dibolehkan, tapi dalam prakteknya kan ya hampir tidak ada yang seperti itu. Bagaimana Bang? Ya itu ide yang menarik. Cuman kan orang-orang baik ini tidak punya kemampuan. Satu. Kedua, orang-orang baik ini juga tidak terlihat oleh publik.
jadi persoalan sebetulnya bagi kita adalah bagaimana orang-orang baik ini tidak boleh diam dan memperlihatkan kemampuan, memperlihatkan komitmen, memperlihatkan kapasitas kepada publik bahwa I can. Saya bisa buat sesuatu yang lebih baik. Saya buat sesuatu yang bisa lebih bersih, saya bisa buat sesuatu yang lebih membuat Anda semua sejahtera atau lebih baik dari situasi sebelumnya. Nah, orang-orang ini tidak muncul. Jadi ini lingkaran yang juga mestinya harus ada. Ya, kita berbicara parpol itu mestinya cari orang-orang ini gitu. Jadi tanpa mahar dicarilah orang-orang baik. Saya lihat di Nasdem itu ada seperti itu. Cari orang-orang baik, cari orang-orang mampu, tidak perlu ada mahar dan tanpa mahar lalu kemudian jadi dan banyak yang terpilih. Nah, parpol-parpol mestinya juga harus merekrut yang seperti ini, bukan malah menyediakan atau menyediakan kader-kader calon koruptor. Kira-kira begitu, Leo. Tadi ide juga Bang bahwa kalau kemudian ada kepala daerah yang tertangkap korupsi seperti sekarang, partai politiknya harusnya ikut bertanggung jawab juga karena pada saat mengusung itu partai politik semua, Bang. Bagaimana, Bang? Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi sebagai sebuah ide bisa juga itu dibikin rapor, tapi saya kira publik bisa menghukum begitu. Partai yang mengajukan banyak koruptor yang kemudian terbukti korupsi kemudian ya nggak usah dipilih. Suara kita itu, keputusan kita itu ada di sana. Keputusan saya ada di situ, keputusan Leo ada di situ, keputusan penonton ada di situ sebetulnya. Cuman apakah kita punya kesadaran yang sama tentang itu? Untuk bisa keluar dari sini, ada bagian yang dikerjakan oleh pemerintah, ada bagian yang dikerjakan oleh penegak hukum, ada bagian dikerjakan oleh parpol, ada bagian yang kita kerjakan, yang harus dikerjakan oleh rakyat. Kira-kira gitu, Leo. Baik, supaya kita tidak dituduh menyukai korupsi, mari kita sama-sama menghabisi stok kepala daerah yang korup. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, semua solusi pemberantasan korupsi kepala daerah memerlukan dukungan politik kuat dari pemerintah dan parlemen agar benar-benar diterapkan. Kalau masih berjalan seperti biasa, jangan harap pemerintahan daerah akan bebas dari cengkeraman budaya korupsi. Mari kita sama-sama lawan korupsi. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,